Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Putri Meyanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Erlangga. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Fisika angkatan tahun 2020. Di sini saya ingin menyampaikan hasil akhir dari pekerjaan saya, yaitu mengenai ujian akhir semester Fisika Komputasi. Dengan saya sendiri yaitu Heni Putri Meyanti dengan NIM akhir 041. Oke. Ah, nah, pada ujian akhir kali ini terdapat 3 soal dari fisika komputasi, yaitu yang pertama, apa perbedaan PDB dan PDP secara numerik? Yang kedua, yaitu yang A, menurunkan secara manual bagaimana diagram kupu-kupu itu yang ada di dalam materi FFT. Nah, yang B, yaitu buatkan program untuk 5 frekuensi dasar dengan amplitudo terserah, yaitu amplitudonya terserah kalian. Dengan frekuensi pertama adalah tanggal lahir saya, frekuensi kedua bulan lahir ditambah 10, dan frekuensi ketiga adalah tahun lahir saya dibagi 10, frekuensi keempat adalah tanggal lahir ibu, dan frekuensi kelima adalah tanggal lahir bapak. Nah, pastikan bahwa semua frekuensi itu muncul. Yang ketiga, yaitu yang A, membangkitkan bilangan random semu di mana Z sama dengan ZA plus C mod MA, dan membangkitkan bilangan dengan nilai M adalah tahun kelahiran Anda, nilai A adalah tanggal lahir Anda, dan nilai C adalah nilai bulan kelahiran Anda. Dan membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Yang B, yaitu membuat gambar dengan ukuran 100 kali 100 piksel, buat bentuk sembarang di dalam gambar ukuran tersebut. Nah, bangkitkan bilangan random dengan X maksimal 100 dan Y maksimal 100. Nilai M yang dibangkitkan itu 1 juta X dan 1 juta Y. Tentukan luasan bentuk tak tentu yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep bilangan random. Oke. Kita menjawab soal yang pertama dulu ya, yaitu apa perbedaan PDB dan PDP secara numerik. Nah, perbedaan PDP dan PDB. Nah, sebelum ke PDB dan PDP, kita ketahui dulu bahwa metode numerik itu merupakan salah satu prosedur yang dapat digunakan untuk menghasilkan solusi perkiraan atau approximation solution pada suatu nilai. Nah, metode numerik ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial yang kompleks atau tidak bisa diselesaikan dengan secara analitik, sehingga diperlukannya metode numerik ini. Nah, persamaan diferensial sendiri merupakan persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel bebas. Persamaan diferensial itu sangat penting di dalam matematika karena selalu ada di dalam matematika ya. Nah, persamaan diferensial itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial biasa atau sering disebut sebagai PDB merupakan suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Nah, sedangkan persamaan diferensial parsial atau yang biasa disebut dengan PDP merupakan persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Nah, apa sih itu PDB? Contohnya dari PDB sendiri yaitu contoh dari persamaannya to U per to T plus to U per to X sama dengan 3K. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai dua variabel bebas ini atau lebih variabel bebas ini? Nah, teman-teman ini ya yang dikatakan dengan dua variabel bebas itu yaitu to T sama to X. Di mana ini merupakan terhadap waktu dan terhadap posisi. Nah, persamaan diferensial parsial atau PDP itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu eliptik, parabolik, dan hyperbolik. Nah, persamaan tersebut itu dapat dibedakan dari mana? Nah, persamaan tersebut itu dapat dibedakan dengan melihat nilai B kuadrat min 4AC-nya. Di mana apabila nilai B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0, maka termasuk ke dalam kategori eliptik, persamaan eliptik. Nah, apabila nilai B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0, maka termasuk ke dalam kategori persamaan parabolik. Nah, apabila B kuadrat min 4AC-nya itu lebih dari 0, maka termasuk ke dalam kategori hyperbolik.
Nah, contoh dari persamaan hiperbolik sendiri yaitu merupakan persamaan gelombang, sedangkan contoh dari persamaan parabolik yaitu persamaan Schrödinger, khususnya salah satunya yaitu membahas mengenai mekanika partikel elementer, dan contoh dari persamaan parabolik lainnya yaitu persamaan difusi. Nah, persamaan eliptik di sini itu dibagi menjadi 3, yaitu persamaan Poisson, persamaan Laplace, dan persamaan Helmholtz. Nah, apa sih itu PDB? PDB merupakan persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas. Contohnya yaitu dy per dx sama dengan k. Di mana di sini variabel bebasnya adalah dx, yaitu terhadap posisi ya. Nah, PDB dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu persamaan Euler, persamaan Hahn, dan persamaan Runge-Kutta, di mana persamaan ini sudah kita pelajari pada semester kemarin. Oh, maaf, bukan semester kemarin, maksudnya materi sebelum UAS ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai FFT atau Fast Fourier Transform, di mana FFT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung koefisien dari Fourier discrete ke suatu finite sequence dari data yang kompleks. Nah, Fast Fourier Transform ini dapat digunakan dalam berbagai jenis pemrosesan sinyal. Nah, FFT sendiri merupakan metode yang digunakan untuk transformasi sinyal suara dalam dominan waktu menjadi sinyal dalam dominan frekuensi. Dalam numerik, persamaan yang digunakan yaitu FK sama dengan sigma N dari N sama dengan 0 hingga N besar kurang 1, Fn cos 2πnk per N min J, sigma dari N sama dengan 0 sampai N sama kurang dari 1, Fn sin 2πnk per N. Nah, dari persamaan ini dapat disederhanakan kembali menjadi persamaan FK sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai N kurang 1, Fn E min J pangkat 2 pi per N Kn. Nah, di mana dari persamaan ini kita bisa uraikan kembali menjadi 2, yaitu seperti berikut. Nah, di mana data yang merupakan persamaan ini itu merupakan data yang dihitung, dan persamaan ini merupakan data yang dicocokkan. Atau bisa disebut ini data yang baru, atau data yang digunakan, dan ini adalah data yang lama. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjutnya. Nah, dari persamaan tersebut, dari persamaan tadi, yaitu FK tadi, apabila E pangkat min J pi K itu sama dengan min 1K. Nah, maka diperoleh nilai K ganjil itu menghasilkan min 1, dan jika genap menghasilkan nilai 1, sehingga dihasilkan persamaan seperti berikut. Oke, nilai K sama dengan min 1 ya. Ini min 1 dipangkat min 1 kan sama dengan minus ya, teman-teman. Minus 1 dipangkatkan ganjil, itu kan pasti hasilnya akan minus 1 ya. Dan jika dipangkatkan genap, itu akan dihasilkan genap. Contohnya saja min 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1. Nah, sedangkan min 1 pangkat 3 itu kan sama dengan minus 1. Nah, ini betul ya, berarti nilai K ganjil itu menghasilkan minus 1, dan jika genap itu menghasilkan nilai 1. Nah, sehingga dari sini diperoleh persamaan berikut, dibagi menjadi 2, yaitu persamaan genap dan persamaan ganjil, di mana persamaan genap yaitu F2K dan persamaan ganjil F2K plus 1. Nah, dari persamaan kedua ini, persamaan ini tuh dapat didefinisikan sebagai algoritma kupu-kupu, yaitu sebagai berikut. Nah, algoritma kupu-kupu, di mana ini yang dicari F0 ya. Di mana F0 itu diperoleh dari B1 ditambah B2, di mana B1 ini diperoleh dari A1 ditambah A3, dan B2 ini diperoleh dari A2 ditambah A4. Nah, sedangkan A1 sendiri itu diperoleh dari F0 ditambah F4, sedangkan A2 itu diperoleh dari F1 dan ditambah F5, dan A3 itu diperoleh dari F2 ditambah F6, dan A4 itu diperoleh dari F3 ditambah F7. Nah, dari rangkaian yang saya sebutkan tadi diperoleh
F0 sama dengan B1 plus B2, di mana B1 tadi A1 tambah A3 dan B2 sama dengan A2 tambah A4. Sehingga bisa ditulis bahwa F0 itu sama dengan A1 plus A3. Nah, ditambah A2 plus A4. Mana A1 itu tadi berasal dari F0 plus F4 W0, A2 tadi F1 plus F5 W0, A3 sama dengan F2 plus F6 W0, dan A4 dari F3 dan plus F7 W0. Nah, sehingga kalau digabungkan diperoleh hasil seperti ini ya teman-teman. F0 sama dengan V0 plus V4 W0, ditambah V0 plus V6 W0, plus V1 plus V5 W0, plus F3 tambah F7 W0. Nah, setelah kita mengetahui algoritma kupu-kupu, sehingga kita bisa beralih ke soal yang B ya, teman-teman, 2B. Karena soal 1B tadi sudah terjawab, dan soal 2A tadi juga sudah terjawab. Nah, sekarang kita yaitu yang 2B, di mana buatkan program untuk 5 frekuensi dasar dengan amplitudo terserah. Amplitudonya terserah ya, dengan frekuensi pertama adalah tanggal lahir, dan frekuensi kedua adalah bulan lahir ditambah 10, dan frekuensi ketiga adalah tahun lahir dibagi 10, dan frekuensi keempat adalah tanggal lahir ibu, frekuensi kelima adalah tanggal lahir bapak, dan pastikan bahwa semua frekuensi itu muncul. Oke, saya akan stop share lebih dahulu. Oke. Kita buka Octave terlebih dahulu. Pertama yaitu jangan lupa menaruh clear all, dan CLC untuk membersihkan data yang tidak digunakan. Nah, jadi kan diketahui bahwa di amplitudonya terserah. Kemudian apalagi tadi ya? Bentar, saya mau amplitudonya itu terserah. Frekuensi pertama adalah tanggal lahir, frekuensi kedua bulan lahir, frekuensi ketiga, oke, berarti frekuensi yang diketahui dan amplitudo terserah ya. Nah, saya menggunakan di sini misalkan banyaknya input nilai pada sinyal masukan itu N ya. N itu sama dengan sebanyak 20 input nilainya. Kemudian kita bisa melakukan looping untuk for I sama dengan 1 sampai N, di mana Y1 tadi, 1 itu sama dengan amplitudo dikali sin ya teman-teman, untuk fungsi gelombang. Sehingga Y1, saya amplitudonya gunakan 2 ya, kali sin 15 dikalikan I. Saya gunakan titik koma agar tidak terlihat, sehingga agar tidak muncul di command window, dan N juga saya gunakan titik koma agar tidak muncul juga. Nah, kemudian cari Y2-nya. Oh, maaf. Ini tadi frekuensi ya teman-teman. Frekuensi saya, tanggal lahir saya kan 15, jadi frekuensinya 15. Terus kemudian saya di sini bulan lahir ditambah 10, di mana bulan lahir saya di bulan 5. Apabila ditambah 10 kan sama dengan 15. Nah, apabila saya menggunakan amplitudo ini, berarti menghasilkan gambar yang sama, sehingga saya menggunakan amplitudo lain, 4, dikalikan sin 15 dikali I, dan Y3. Oh, Y3I ini salah. Y3I itu sama dengan saya gunakan amplitudo 2 kembali, kali sin. Nah, tadi kan tahun kelahiran dibagi 10, sehingga tahun kelahiran saya 2002. Bagi 10 kan terus kali I.
Y3 dan Y4I. Oh, 2 kali sin. Jadi kan kelahiran ibu ya. 3 kali I berarti. Dan Y5 I sama dengan 2 dikalikan sin. Kelahiran Bapak ya tadi. Frekuensinya kan I. Oke. Nah, setelah itu eh kita jumlah sinyal masukannya yaitu dari Y1 sampai Y5. Di sini saya namakan Y6 ya. Y6I sama dengan Y1 I plus Y2I tambah Y3I tambah Y4I tambah Y5I. Oke. Oh, oke. Tadi lupa kita berikan N4 ya. Jangan lupa tadi. Nah, kemudian untuk menampilkan grafik kurva, saya menggunakan figure one, mana I dari 1 sampai N digunakan subplot. Kenapa digunakan subplot? Yaitu untuk menampilkan sinyal inputan. Uh, digunakan subplot itu untuk menampilkan sinyal inputan itu dalam satu figur. Jadi figur 1 menampilkan semua inputan, yaitu dari Y1 sampai Y6. Apabila tidak menggunakan subplot, maka itu akan terjadi beberapa figur, yaitu 6 figur ya. Sehingga tidak efisien. Sehingga saya memakai subplotnya saja. Dimana dua ini merupakan baris yang ada dalam figur. Sehingga kalau 2 itu berarti dua baris gambar dalam satu figur. 3 itu merupakan kolom, dan 1 itu merupakan gambar yang pertama. Kemudian plot dari I, Y1 I dengan titel saya 1. Nah, ini dilakukan juga pada subplot kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga kita bisa copy paste saja ya, biar lebih cepat. 1. Dan kita ganti nih plot gambar kedua dengan I sama dengan 2. I dengan 2. Ini 3. Gambar ketiga I3. 3. Ini 4. Y4. Y4. Ini 5. 5 dan ini 5 juga. Yang terakhir 6. 6. Nah, setelah itu kita coba run ya. Oh ya, kita belum simpan ya. Kita namakan apa ya? FFT saja ya. Nah, dari gambar itu diperoleh dari tadi yang kita lakukan tuh diperoleh gambar seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di mana ini merupakan Y1 tadi dengan frekuensi tanggal lahir, Y2 dengan bulan lahir tambah 5, dengan Y3 itu tadi frekuensinya yaitu tahun lahir dibagi 10, Y4 adalah kelahiran,
kelahiran ibu, frekuensinya, dan Y5 adalah kelahiran bapak, dan Y6 merupakan jumlah dari Y1, Y2, Y3, D4, dan Y5. Hingga, oke. Untuk FFT-nya sendiri, kita bisa gunakan untuk mencari FFT ya. Jadi, FFT genap ganjil. Oh, mana for? Kita melakukan perubahan for dari K sama dengan 0 sampai N per 4 min 1. F genapnya yang awal yaitu 0. F ganjilnya yaitu sama dengan 0. Kemudian faktornya itu merupakan eksponensial dari minus 2 imajiner, di mana imajiner itu dalam oktav itu disimbolkan dengan J, dikali P dikali K per N. Kemudian kita melakukan perulangan lagi untuk, oke, ini tadi mohon maaf belum saya kasih N4. Oh, ini udah ada N4-nya, yang terakhir belum ya. N4. Jangan sampai lupa N4-nya ya. Mana for A itu sama dengan for A itu sama dengan 1 sampai N per 2 kurangi 1. F genap yang baru, genap baru ya. Kalau yang ini kan merupakan F genap lama dan sekarang F genap baru. Kemudian F genap tambah Y6. 6 dikali 2 kali A. 2 kali A dikali eksponensial minus 2 imajiner dikalikan P dikalikan A per N per 2. Untuk F ganjilnya, F ganjil yang lama tambah faktor dikalikan Y6 2 dikali A plus 1 kali eksponensial minus 2 dan 2 imajiner dikalikan P dikalikan A dan A per N per 2. Oke. Dan N4-nya tadi sudah ya. N4. Nah, di mana kita menentukan nilai superposisi yang baru, di mana Y6 ini merupakan superposisi yang lama. Kita menentukan nilai superposisi yang baru, di mana FFT dengan K plus 1 itu sama dengan nilai absolut dari F genap ditambah absolut dari F ganjil. Oke, kita N4 ya. Karena FFT itu sama dengan K plus 1. Menitnya. Oke, selesai ya teman-teman. Oh, ada error di 35 kali 14. 35 faktor 6. 36.
Dikali eksponensial minus 2. Ini bukan minus 2. Minus 2 kali C. 2C. Coba. Oke, menghasilkan nilai seperti ini ya, teman-teman. Sudah tidak ada error. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 3A tadi ya. Mana soalnya yaitu membangkitkan bilangan random semu Z sama dengan ZA plus C mod MA membangkitkan bilangan dengan nilai M adalah tahun kelahiran Anda. M adalah nilai kelahiran tahun ya. Dengan nilai A adalah tanggal lahir dan nilai C itu adalah bulan kelahiran. Nah, membangkitkan bilangan random 20 angka dimulai dari tanggal kelahiran ibu Anda. Oke. Kita ke oktavnya lagi. Nah, tadi ini sudah ya teman-teman ya. Bisa saya hapus. Nah, jangan lupa melakukan clear all dan CLC untuk membersihkan common Windows-nya. Di mana tadi M merupakan, tadi kita definisikan terlebih dahulu ya, di mana M tadi itu merupakan tahun kelahiran ya. Nah, saya tak kasih titik koma agar tidak muncul di command window. Dengan A tadi itu merupakan tanggal lahir. Kasih titik koma juga. Dengan C merupakan bulan lahir. Nah, dengan Z itu sama dengan tanggal kelahiran ibu ya. Kasih titik koma juga. Dengan N tadi dilakukan perulangan selama 20 kali. Nah, kita melakukan perulangan. For I itu sama dengan 1 hingga N, di mana N-nya itu 20. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, yaitu mod A dikalikan Z plus C, M. Oke, kita N4 ya. Sudah, kita cek terlebih dahulu. Oke, kita run ya. Nah, menghasilkan ini. Menghasilkan hasil yang seperti ini ya, teman-teman ya. Ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3B ya. Tadi untuk nomor 3B soalnya yaitu membuat gambar dengan ukuran 100 kali 100 pixel. Nah, buat gambarnya itu sembarang ya di dalam gambar tersebut, di dalam gambar dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, bangkitkan bilangan random dengan nilai X itu maksimal 100 dan Y itu maksimal 100. Nilai M yang dibangkitkan itu 1 juta X dan 1 juta Y. Nah, tentukan luasan bentuk tak tentu yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep bilangan random. Oke, sekarang kita langsung ke paint-nya ya. Saya membuat gambar seperti ini, silinder ya, hampir seperti silinder. Gambar yang saya buat seperti ini, dan sudah saya simpan. Lalu kita lanjut ke oktavnya. Oke, jangan lupa, oh kita clear all dulu. Tadi yang format tadi sudah saya hapus ya, all CLC. Kemudian kita menggunakan key untuk memanggil gambarnya, untuk memunculkan gambar. Mana saya tadi menggunakan menu silinder. Saya kasih nama silinder.jpg. Nah, kemudian key sama dengan im2bw. Oke. Key sama dengan 1 mit. Oke. Setelah itu kita lakukan viscom dengan
boundaries BW boundaries dari key. Kemudian misalkan X itu sama dengan Viscom 1 X underscore P itu sama dengan X 2 sama 2 Y underscore P itu sama dengan X titik 2 1 hold dan kita membuat plot jadi nilai X underscore P sama Y underscore P oke koma N R koma line with inti K koma 5 set GCA koma DR koma reserve function itu sama dengan random number minimal dan maksimal. Kemudian ini sama dengan dan dikali max min tambah min dan n function dalam objek bisa itu sama dengan 0 dan kita melakukan perolongan I sama dengan 1 sampai 100 dan W itu sama dengan random number dari 0 sampai 100 itu merupakan row dari random number 0,100 dengan if itu sama dengan if sama dengan lebih dari minimal lebih dari minimal Y skor P dan oke. Dan itu kurang dari max Y underscore P kemudian if W lebih dari min X underscore P dan W itu kurang dari max X underscore P. Oke. Nah, itu kita membuat list itu dengan find sama dengan Y underscore P. Kemudian kita membuat kondisi lagi if W itu lebih dari min X list dan W itu kurang dari max
X underscore is. Dan dalam objek itu sama dengan dalam objek plus endif 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 bracket dan for membuat plot antara B, E, E, no, marker size 10 press data draw now. Oke. Sorry, seharusnya bukan import terlebih dahulu. Nah, setelah itu perlu import, kita import. Nah, untuk mencari luasan, cari luas gambar. Nah, luas itu sama dengan 100 kali 100 kalikan dalam objek per 100. Kita coba ya. Kita coba kan. Kita cek. Oke. Coba run. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Gambar yang saya buat tadi hampir mirip seperti ini. Dengan sebentar. Dengan Octave Windows-nya seperti ini. Oh, ada invalid di 13.4 ya. Kita benarkan terlebih dahulu. Di 13 set. Oke. Set QCA. Reverse. Oh, sorry. This is a reverse. Oke, kita cek kembali. Oh, salah di 21. Oke, di 21. Random. Hasil gambarnya belum saya perlihatkan. Nah, hasil gambarnya seperti ini. Sama seperti yang saya gambar awal tadi ya. Sekian video dari saya. Semoga membantu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentar, bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.